Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makul dari studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Riyadi Solihin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifatul Munawaroh, yang kedua Risnawati, yang ketiga Rifka Maya Febrianti, dan yang keempat Vira Anggriana Mei Fahrani. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan bisnis, yaitu distro fashion. Bisnis fashion semakin marak di Indonesia. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh perusahaan tiap harinya. Konsumen produk fashion juga semakin antusias menyebut model-model baru yang dirilis. Tak heran berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Maka menjamurlah berbagai bentuk bisnis clothing ini, mulai dari butik, factory, outlet distro, mobile distro, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembang pesatnya mode pakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang tren. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup menentukan dan menjamin akan keberlangsungan kegiatan usaha. Aspek hukum merupakan legalitas kelangsungan usaha, sedangkan usaha yang sedang diproduksi akan segera terhenti begitu saja atau terhenti perlahan jika produk yang dihasilkan tidak memiliki jaminan hukum. Jenis badan usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perorangan. Izin usaha dalam bisnis distro fashion. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan adalah: yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua, nomor wajib pajak atau NPWP atas nama pemilik usaha. Yang kedua, izin lokasi. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin lokasi usaha adalah ada 3. Yang pertama, surat pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, surat rekomendasi dari RT atau RW. Yang ketiga, KTP pemilik usaha. Aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara atau kebisikan. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran meliputi strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam mendirikan distro harus mencari tempat yang strategis. Karena sebagian konsumennya anak muda, maka sebaiknya distro dibangun atau didirikan di tempat yang biasa anak muda sering berkumpul. Dengan cara ini, tentu distro yang didirikan akan menarik perhatian bagi para anak muda tersebut dan kemudian mengunjungi distro tersebut. Selain dengan cara tersebut, orang banyak menggunakan internet untuk mempromosikan distronya. Blog dan situs pertemanan sering digunakan untuk memperkenalkan distro yang dia dirikan kepada orang-orang. Selain itu, mempromosikan melalui mulut ke mulut juga cukup efektif. Aspek teknis dan teknologi. Analisis aspek teknis dan teknologi merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan bisnis yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Aspek pokok yang perlu dibahas antara lain menentukan kelayakan dari segi ketersediaan lokasi, alat, bahan, dan teknologi. Analisis aspek teknis ini juga bertujuan untuk menentukan kebutuhan investasi fisik dari suatu usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vira. Analisis lokasi. Analisis lokasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Analisis lokasi ini berkaitan dengan penentuan lokasi dan ketersediaan fasilitas secara umum yang mendukung operasi usaha di lokasi tersebut. Selain itu juga untuk mempengaruhi biaya-biaya operasional. Lokasi atau tempat usaha yang saya pilih di sini yaitu milik pribadi yang berlokasi di pinggir jalan raya dan strategis. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, produk yang akan kami jual selalu mengikuti tren atau produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Analisis harga. Dalam menentukan harga barang atau produk yang akan dijual, harus disesuaikan dengan kantong si konsumennya. Tetapi meskipun biasanya barang-barang yang dijual di distro agak sedikit mahal harganya, tetapi tetap saja tidak mengurangi minat para anak muda untuk membeli pakaian, celana, atau aksesoris yang mereka gunakan di distro. Memang gengsi di antara kalangan anak muda mempengaruhi hal tersebut. Tetapi model dan kualitas barang-barang yang ada di distro sangat sesuai dengan selera para anak muda.
Rencana kualitas. Kualitas yang kami tawarkan dapat dihandalkan karena kami menjaga kualitas barang yang kami jual nantinya. Setiap produk yang akan kami jual akan kami jamin kualitasnya agar tetap baik di mata pelanggan nantinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Risnawati. Pemilihan teknologi. Untuk kegiatan administrasi dan umum, kami akan menggunakan teknologi komputer. Penggunaan teknologi komputer bertujuan untuk menyimpan dan melindungi dokumen-dokumen serta data-data penjualan. Aspek keuangan. Analis aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian biaya-biaya dan seberapa besar biaya tersebut dikeluarkan. Kesimpulan. Jadi, dari semua kajian aspek-aspek tersebut dapat diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Kami yakin usaha Disok Fashion ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia bisnis, dan era globalisasi seperti sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.